Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Martina Ahadina, NPM 19103030096. Saya dari Prodi S1 Pendidikan IPA FKIP Universitas Tidar. Di sini saya akan menggunakan kembali Scratch sebagai pengaplikasian suatu gerak benda di bidang licin dan di bidang kasar untuk memenuhi mata kuliah mekanika dengan dosen pengampu Pak Eko Julianto. Yang pertama, kita bahas mengenai apa sih itu gaya gesek, kenapa kok bisa ada pada gerak bidang ini. Oke, saya bahas di sini. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini dapat terjadi karena adanya sentuhan benda dengan bidang lintasan yang akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Lalu besarnya gaya gesek ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan lintasan benda tersebut. Jadi, apabila semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Nah, pada gaya gesek sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama GGS atau gaya gesek statis, dan GGK atau gaya gesek kinetik. Di mana gaya gesek statis yaitu gaya yang bekerja pada benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Lalu pengertian gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Saat benda diam hingga tepat akan bergerak, maka yang bekerja adalah GGS. Tetapi ketika benda mulai bergerak, maka yang bekerja pada gaya tersebut adalah GGK. Sehingga apabila tidak terdapat GGK, maka suatu benda yang diberi gaya tidak akan berhenti karena tidak ada gaya gesek yang melambatkannya. Oleh karena itu, kita coba untuk mensimulasikan gerak benda pada bidang licin terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini saya memulainya dengan ketika kita mengeklik gambar bendera ini, maka yang terjadi adalah untuk memulai atau start dalam aplikasi ini nanti. Lalu komponen-komponen yang ada dalam gaya gesek ataupun gaya-gaya yang bekerja pada di sini nanti, yang pertama X0 saya ubah ke min 210, Y0 nya min 80, V0 nya 30, F nya 20, M nya 3, T0, dan rumusan A nya adalah F per M. Lalu untuk pergi ke X0 dan Y0, seperti biasa ini ada pena-pena semua. Lalu untuk mengulanginya, saya akan mencoba mengulanginya 30 kali agar lebih jelas kembali. Lalu untuk tujuan dari pencarian gerak benda di bidang licin ini adalah XT dan YT, di mana XT nya dengan rumusan X0 plus V0 kali T plus 0,5 kali AT kuadrat, dan YT nya saya ubah menjadi min 60, yang tadinya min 80 jadi min 60. Lalu X nya ini adalah sesuai tujuan yang ingin dicapai tadi, adalah XT dan YT. Untuk T nya yang semula 0 saya rubah menjadi 0,20. Oke, kita coba untuk aplikasi ini apakah bisa berjalan atau tidak. Kita ulangi lagi. Oke, kelihatan kan? Jadi didapat XT-nya adalah 76,13. Lalu tadi apa? A-nya adalah 6,67 ya, ini kalau dibulatkan. Lalu YT-nya adalah min 60 dan Y0 nya min 80. Jadinya yang ketemu XT dan YT-nya ini sama A-nya. Nah, ini mengapa kok dari sini sampai ke sini agak renggang? Karena semakin lama semakin ke sini itu ada gaya yang bekerja. Nah, gaya ini adalah gaya gesek statis. Kenapa kok tidak ada rumusannya? Karena rumusannya ini hanya sedikit gaya gesek statisnya yang bekerja. Nah, jadinya di dalam suatu gerak
benda di bidang licin itu tidak ada gaya gesek kinetik yang bekerja. Selanjutnya kita bandingkan atau kita cari perbedaan pada gerak bidang kasar. Nah, pada gerak bidang kasar yang berbeda adalah ada unsur koefisien kinetik. Nah, besarnya koefisien kinetik ini nanti kita cari terlebih dahulu. FK-nya ini ya. Yang pertama, seperti yang tadi, ketika mengeklik bendera ini, maka otomatis ini nanti akan jalan. Dengan syarat ini semua sudah harus dituliskan atau dinyatakan di dalam rumusannya. Komponennya ada X0, saya rubah sama seperti yang di licin tadi, min 210, Y0 nya min 80, V0 nya 30, T nya 0, F nya 160, M nya 3. Nah, mengapa mengapa F nya ini lebih besar daripada gerak bidang licin tadi? Karena kita coba lihat dari rumusan A nya ini. Nah, kalau A nya ini tidak lebih besar, maka nanti kesannya sama seperti yang di licin tadi. Mengapa kok sama? Berarti nanti tidak disamakan atau tidak bisa dinamakan sebagai gerak benda di bidang kasar. Karena di sini di gerak bidang kasar ini terdapat suatu koefisien kinetik. Nah, ini untuk mencari FK-nya itu rumusan dari koefisien kinetik dikali massa dikali gravitasi. Nah, ini massanya 3, koefisien kinetiknya 5. Terus untuk rumusannya bagaimana? Rumusannya sama, tetapi bedanya ini cuman ada koefisien kinetik karena dia bekerja pada bidang kasar. Jadi rumusannya tetap sama untuk mencari XT dan YT. XT perginya ke X0 atau rumusannya ke X0 plus V0 kali T plus 0,5 kali AT kuadrat, sedangkan YT nya adalah min 80 seperti ini tadi. Lalu untuk XT dan YT nya ini yang kita cari atau hasil akhir dari pencarian gerak benda pada bidang kasar ini nanti. Lalu T nya saya rubah dari 0 menjadi 0,5. Mari kita lihat simulasinya untuk gerak benda bidang kasar. Nah, bisa terlihat jelas kan ini? Tadi agak rapat kan titik-titikannya atau ini lintasannya. Namun kenapa di dalam gerak bidang kasarnya kok malah renggang? Nah, ini dikarenakan adanya koefisien kinetik dan gaya yang diberikannya itu lebih besar. Lalu tadi kan untuk mencari XT dan YT. Nah, A-nya itu atau percepatannya itu sudah ketemu adalah 110 dengan rumusannya tadi. Selanjutnya XT-nya juga sudah ketemu 961,2. Lalu YT-nya min 80, FK 150, koefisien kinetiknya 5. Jadi antara gerak benda di bidang licin maupun di bidang kasar itu yang membedakan adanya koefisien kinetik. Karena koefisien kinetik itu tadi seperti pengertian yang sudah saya jelaskan bahwa atau gaya gesek kinetik itu tadi adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Nah, saat benda diam hingga tepat akan bergerak, gaya yang bekerja adalah GGS. Tetapi saat benda mulai bergerak, maka gaya yang bekerja adalah GGK. Jika tidak ada GGK, maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu melaju dan tidak akan berhenti karena tidak ada gaya gesek yang melambatkannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.